Tutorial buket 1 selo buat hari guru. Halo teman-teman, jumpa lagi di LS Flow ya, Craft by Listi, dan langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk pegangannya kita siapin dulu ukuran 7 kali 20 cm, kemudian untuk lebarnya 5 cm ya. Nah, kalau udah kita pasang isian buketnya yang udah kita taruh lidi sate di bagian belakangnya ya. Dan untuk kali ini aku pakai 3 piece kopi seperti ini. Nah, aku tambahin topper Happy Teachers Day bagian belakangnya, kemudian aku tambahin topper Bapak Guru ya di bagian sampingnya. Nah, supaya lebih simetris, bagian tengahnya tadi, kopi bagian tengah aku pindah sedikit ke samping ya. Nah, untuk bagian bawahnya aku kasih lem lilin supaya lebih kuat, kemudian aku tambahin 1 bolpen di sebelah topper Bapak Gurunya seperti ini. Nah, setelah ini langsung saja kita kasih kain spons bagian depannya, atau bisa juga pakai kertas tisu yang kita kerut-kerutin kita bentuk seperti ini ya teman-teman, kemudian kita tempel aja di bagian depan. Nah, untuk buket ini aku tuh bikin sebanyak 3 lipatan ya, langsung kita tempel di bagian depan seperti ini. Seperti yang aku bilang di awal tadi ya, untuk buket ini aku tuh mau wrapping pakai selembar kertas silopen aja. Dan di sini aku pakai kertas silopen yang gradasi warna putih seperti ini. Nah, kemudian seperti ini pola potong itu ya teman-teman. Kita potong, tapi sebelumnya kita ukur dulu ya. Jadi kalau teman-teman tanya berapa ukurannya, aku nggak pernah ukur pasti pakai itu teman-teman, pakai penggaris gitu nggak pernah. Tapi kalau kita kira-kira ini tuh sekitaran tinggian itu 17 cm sampai 20 cm ya. Nah, tapi nggak ada kalau 20 cm. Nah, kalau udah potong seperti ini atau di pola potong yang nomor 1, kemudian kita lipat dan kita kasih isolasi seperti di video aku ini ya. Tempelkan di bagian belakang pegangan atau sebagai center buket, pas di bagian tengah, dan bagian bawahnya juga kita kasih isolasi supaya nggak mudah lepas ya. Nah, kalau udah di pola potong yang nomor 2 atau di sisa potongan yang pertama tadi, kemudian kita lipat 2 kali seperti ini atau lipatan huruf S. Bagian bawahnya kita kasih isolasi, kemudian baru kita tempel di bagian kanan dan bagian kirinya seperti ini. Oh ya, bagian bawahnya ini pas di pegangan buket ya, atau pegangan buket samping seperti ini, nggak terlalu ke tengah-tengah, jadi masih di bagian belakang pegangan buket ya. Dan untuk bagian belakangnya di sini tuh kelihatan kalau buketnya itu miring gitu loh untuk kertasnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya. Nah, kalau udah kita ambil lagi kertas silopen dan kemudian kita ukur lagi di sini yang ada listnya ya, atau di pola potong yang nomor 3. Nah, untuk yang pola potong ini kita lipat seperti di video aku, maaf kita potong aja seperti ini. Dan untuk yang potongan ini kita bagi menjadi 4 potongan sama besar. Nah, untuk yang pertama itu kita potong dulu bagian tengahnya, baru kemudian kita lipat seperti ini ya. Ini tuh ukurannya nggak sama besar, jadi 4 potongan tapi tidak sama besar. Kemudian ambil yang potongan besar atau di pola potong yang nomor 3 itu kita lipat sama seperti yang pertama, tapi untuk bagian ujungnya ini sedikit aku tinggiin gitu loh, jadi nggak lurus sama untuk posisinya. Baru kemudian kita tempel di buketnya. Dan untuk pegangan bagian bawahnya ini tuh di bagian pinggang buket pas di tengah-tengahnya ya. Nah, kayak gini kelihatan bagian belakangnya juga kelihatan miring. Nah, kalau udah bagian sebelahnya juga kita tempelin sama seperti di bagian sebelah kiri ya. Posisinya juga sama.
dan bagian belakangnya juga kelihatan miring seperti ini. Nah, kalau udah ambil lagi sisa poliselopin yang tadi, kemudian kita ukur seperti ini dan kita potong ya. Di sini jadi potongan kecil dan kita pakai sebagai layer yang keempat. Dan di sini tuh aku mau urut-urutin dulu, aku lipat huruf S baru kemudian aku tempelin di pegangan buketnya seperti ini sampai di bagian depan buket ya. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya, kita kerut huruf S, kita lipat huruf S dan kemudian kita tempelin di bagian kanan dan bagian kirinya seperti ini. Baru kemudian untuk sisa selopen yang tadi atau di pola potong yang nomor 5, ini tuh aku potong dulu kertasnya. Nah, ini udah aku ukur, baru kemudian aku ambil yang tadi itu teman-teman, aku lipat jadi 2 seperti ini, atau di pola potong yang nomor 5 teman-teman. Nah, kita tempelin dan sebelum itu kita kerut-kerutin dulu untuk bagian ujungnya, baru kita kasih isolasi dan kita tempelin di buketnya ya. Nah, kayak gini aja. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya atau di pola potong yang nomor 5. Jadi ini kita masih memiliki potongan kertas 4 lembar, dan ini tuh buat nutup bagian depan 1, nutup bagian belakang 1, dan yang untuk 2 piece itu kita pakai sebagai rok buketnya. Simak aja video aku sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Bila teman-teman ingin samaan dengan aku bahan-bahannya, bisa langsung klik di deskripsi atau bisa juga klik di tautan yang aku sematin. Kemudian simak video ini sampai selesai biar teman-teman paham dan jangan di skip-skip supaya lebih bisa memahami dan mencontoh video ini ya. Potong bagian bawahnya, kemudian kita masih mempunyai 2 lembar sisa kertas selopen dan ini kita mau pakai sebagai rok buketnya. Tapi sebelum itu aku mau potong dulu biar panjangnya itu sesuai dengan ketinggian buketnya ya. Nah, kalau udah kita lipat seperti ini aja, mudah banget untuk cara lipatnya. Satu ujung ke depan kita tangkupkan sama kayak gini aja, kemudian kita pasang di bagian kanannya atau bagian kirinya. Ini tuh fungsinya buat nutup kardus yang tadi nggak ketutup sama kertas selopen yang sebelumnya ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita kasih pita bagian depannya. Di sini aku pakai pita satin ukuran 1/2 inci atau 1,25 cm. Kemudian aku kasih double pita bagian depannya. Dan untuk teman-teman yang ingin bikin double pita bisa langsung cek di deskripsi. Nah, udah selesai nih buket kita. Gimana teman-teman? Selamat mencoba dan terima kasih telah menonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.